Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Okta Wulandari dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mesirawas dengan nomor pokok mahasiswa 0413 20000022. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan materi dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Andes Ayub Arpan MSI. Baiklah teman-teman, kewirausahaan merupakan sebuah ilmu, sebuah seni, dan sebuah keterampilan informasi dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong orang mengatasi pengangguran. Nah teman-teman, dalam berwirausaha itu yang pasti ada yang namanya teknik ya. Yang pertama itu teknik create. Teknik create merupakan sebuah tools, aktivitas kreatif yang dapat menyediakan solusi alternatif dalam pembuatan keputusan serta mencari beragam solusi yang berbeda untuk mengupayakan hasil final yang dapat diaplikasikan dalam proses bisnis. Dalam teknik ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, membuat kombinasi baru. Nah, membuat kombinasi baru ini seorang wirausaha itu merupakan inovator yang dapat menggunakan kemampuannya untuk mencari kreasi-kreasi baru dalam perusahaan, seperti menggabungkan dua usaha makanan, karya seni yang bernilai jual. Kedua, menggunakan input yang random. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang suatu software yang berguna untuk melakukan simulasi pertumbuhan model proses bisnis, sehingga didapatkan model proses bisnis yang optimal. Optimal di sini teman-teman berarti memiliki arti bahwa model proses bisnis tersebut tidak lagi bisa dilakukan pertumbuhan. Yang ketiga, membuat eliminasi. Nah, membuat eliminasi ini teman-teman memiliki tujuan strategi nih. Nah, tujuan strateginya adalah untuk menjaga keberlanjutan sebuah perusahaan, yakni dengan memangkas beberapa lini produk dalam perusahaan. Untuk melakukan hal ini diperlukan beberapa alasan seperti tingkat profit sebuah produk menurun atau produk kurang sesuai dengan tujuan. Keempat, menggunakan alternatif dalam mendirikan suatu usaha. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih nih. Jadi masing-masing pilihan dapat memberikan keuntungannya tersendiri. Alternatif yang dapat dijadikan pilihan saat mendirikan suatu usaha baru ialah misalnya menciptakan produk baru. Yang kelima, mencoba cara pikir terbaik. Pada dasarnya, pola pikir wirausaha itu adalah cara berpikir yang memampukan Anda untuk menghadapi tantangan, mampu mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas keputusan yang Anda ambil. Keenam, ada mencoba kasus ekstrim. Mencoba sesuatu yang baru akan memberi kesempatan bagi diri untuk menerima pengalaman baru dan melatih otak untuk beradaptasi serta menghasilkan ide-ide yang inovatif. Selanjutnya teman-teman ada teknik visual thinking atau yang biasa disingkat ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Prinsip ATM atau amati, tiru, dan modifikasi ini adalah sebuah prinsip bisnis yang sudah populer. Bahkan metode ini juga bisa diterapkan dalam hal lain. Jika Anda seorang pengusaha yang ingin selalu eksis walau ada banyak pesaing, maka ATM adalah sebuah prinsip atau strategi yang bisa Anda lakukan untuk tetap kreatif, berpikir fresh, serta menyediakan sesuatu yang lebih unik lagi.
Tidak bisa dipungkiri jika ATM adalah cara yang tepat untuk mendapat banyak konsumen serta bertahan dari persaingan yang ada. Tips praktis dalam berwirausaha yang tentu modal utama berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Seorang wirausaha juga sudah pastinya sahabat dengan ketidakpastian. Artinya, kita harus siap menerima untung atau rugi karena dalam suatu usaha yang kita jalankan tidaklah pasti pendapatannya tetap. Yang ketiga, mempelajari hal-hal baru. Kemudian seorang wirausaha juga harus mempersiapkan diri dengan baik serta menjaga kepercayaan dan membangun relasi yang baik. Jadi teman-teman, dalam berwirausaha itu juga kita harus hidup dengan kejelasan tujuan. Maksudnya yang pertama, menetapkan tujuan akhir apakah sehat, bahagia, tenang, dan lain-lain. Yang kedua, langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, merayakan goals yang sudah tercapai. Dan yang kelima, membuat tujuan baru. Etos kerja dalam berwirausaha. Ada yang tahu nggak apa itu etos kerja? Etos kerja merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesi hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja ialah disiplin, menghargai waktu, inisiatif, bertanggung jawab, serta memiliki dedikasi yang cukup tinggi. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.